warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya pikir dari kota kelahiran Presiden ketiga Pak Habibie, mudah-mudahan didengarkan suara rakyat yang sebenarnya. Amin. Saya melihat Pak Bahtiar umur 74 tahun, masih semangat kayak begitu, nggak kebayang saya waktu umur 20 tahun. Kemudian bapak-bapak semua, saya pikir yang menarik di Indonesia itu adalah yang berjuang ini adalah orang-orang yang umur di atas 60-an sekarang. Yang lain itu saya melihat agak ya mungkin juga karena sudah kena virus virus Jokowi, virus pansos. Ya, Pak Rahman, terima kasih atas tempatnya dan lain-lainnya. Saya pikir saya lihat kemarin kayak ini. Biasanya kalau saya tidur yang lain itu pasti pindah 5 kali tempat baru bisa dapat tempat. Dan kita siap-siap nanti mungkin bisanya di kuburan saja kita bikin. Jadi nggak apa-apa, sekali-kali di kuburan. Kita diskusi tentang bangsa di kuburan, nggak apa-apa. Ini temanya berat. Karena ini tiga kegelapan, apa kesalahan kerusakan di Jokowi dan pertanyaan moderator tadi, apakah Jokowi hebat atau Prabowo nakut? Itu ini di awal kata-kata Indonesia gelap ini salah pengertian Prabowo awalnya sehingga dia marah sekali kepada orang yang meneriakkan Indonesia gelap. Padahal saat itu yang dimaksud Indonesia gelap adalah yang membuat gelap adalah Joko Widodo. Pak Prabowo kita harapkan menyalakan lilin untuk menghentikan kegelapan itu. Tapi sepertinya pembisiknya itu seakan-akan menyalahkan Prabowo. Padahal sebenarnya bukan menyalahkan Prabowo. Pak Prabowo, kau terima Indonesia gelap, tolong terangkan, bikin terang. Kira-kira itu maknanya. Nah, tapi kita tahu namanya politik begitu. Nah, saya lihat sih semakin hari Prabowo semakin menyadari bahwa beliau dikelilingi oleh orang-orang juga yang Jokowi yang banyak. Dan memang nanti saya ceritakan bagaimana mereka mengepung Prabowo. Sekarang, memang kalau kata Indonesia gelap, karena bukan apa-apa sih, tidak ada gunanya sekolah, itu gelap. Karena Anda pintar pun itu belum tentu dapat pekerjaan kalau tidak bisa nepotisme dan nyogok. Itu fakta. Dan saya pikir solusi itu tingkat nepotisme dan nyogoknya paling tinggi. Ya, kita jujur aja. Ini kita harus lawan yang pertama itu. Karena kalau bukan anaknya, saudaranya bupati, saudaranya wali kota, ya nggak pernah tak banyak bahasa atau kalian bersyukurnya itu. Dan itu kita harus lawan karena kalau itu tidak kita lawan maka kita akan membunuh generasi akan datang. Nah, sekarang saya ingin masuk apa sih yang dirusak Joko Widodo sebenarnya? Saya berpisah dengan Joko Widodo 2016 setelah membuka Papamita saham, dan lucunya saya dengan Sudirman saya itu dilarang lagi. Nah, saya bilang orang ini orang ini di publik seakan-akan hebat. Padahal tiap hari hanya berbohong dan berbohong. Nah, pernah suatu saat kita tanyakan, Pak, kenapa Bapak ngomong begini? Enggak apa-apa, rakyat Indonesia gampang kok. Nanti saya berkata lain dia berlupa. Jadi memang dia menghinakan rakyat Indonesia, bahwa rakyat Indonesia paling gampang dibohongi. Memang di otaknya. Bapak yang paling bisa laki Indonesia adalah orang yang paling rajin berbohong. Jadi seluruh rakyat Indonesia mendengarkan ini, Anda sudah dihinakan memang oleh beliau. Bahwa Anda tuh memang gampang sekali dibohongi. Dan faktanya memang berhasil dengan kebohongan. Berhasil. Kebohongan, macam-macam kebohongan. Nah, kerusakan pertama, dia hampir menghancurkan ideologi. Kan bersamaan dengan
isu radikal sampai Ibu Sri Mulyani menyatakan di Kementerian Keuangan itu dipenuhi radikal, pembubaran FPI, HTI dan lain-lain. Bersamaan waktunya adalah pembikin Kepres untuk mengampuni, ingin meminta maaf kepada PKI. Jadi kalau ada orang masih mau membantah bahwa dia memang hampir merusak ideologi, silakan bantah karena dia lakukan. Dia betul-betul menuduh semua orang yang ini radikal, tapi dia ingin mengampuni PKI. Kalau dia mengampuni PKI artinya 6 jenderal yang dibunuh PKI adalah pengkhianat. Itu fakta semua. Ya bapak saya perintis kemerdekaan mungkin juga oleh Jokowi dianggap pengkhianat. Nah, ini kan betul-betul mau membalikkan fakta sejarah. Nah, dalam hal politik, betul-betul negara ini dirusak secara politik. Politik dia adalah politik maklar. Isinya maklar hukum, maklar uang. Maklar hukum adalah orang-orang yang bermasalah hukum itu diberikan jabatan politik. Terus dikendalikan lewat aparat hukum agar ditakut-takuti terus agar menjadi penumpang. Itu kita paham siapa ketua parpol yang menjilat kiri kanan karena ada kasus hukum. Saya pikir mantan ketua umum Golkar, ketua umum PAN sekarang, saya biasanya sudah menyebutkan namanya, nah, hampir semua orang-orang yang punya masalah politik itu dijadikan pejabat untuk dikendalikan. Jadi saya ingat sekali cerita, kalau Jokowi itu sendiri, saya ingat cerita saudara saya koordinator pencuri sapi di kampung saya dulu waktu masih kecil. Dia tidak pernah mencuri, tapi dia mengkoordinir bagaimana kalau ada anak buahnya tangkap polisi bebas. Kerjanya tiap hari hanya datang ke masjid, nyumbang kiri kanan, orang hebat. Tapi dia koordinator pencuri sapi. Ya, kira-kira kelakuan dia seperti itu. Jadi, silakan mencuri, dia tidak terima uangnya, tapi aku mau ke sana, tolong bayarkan di sana, tolong bayarkan di sana, tolong bayarkan di sana. Akhirnya namanya selalu baik. Padahal itu hasil curi sapi. Tapi kalau ada polisi nangkap ini anak buahnya, dia datang, dia selesaikan. Nah itu kira-kira. Mungkin juga ya, mohon maaf kalau polisi ini pada diatur oleh Jokowi gitu. Pokoknya ini amankan, ini jangan diamankan. Nah itu di politik dirusak betul-betul. Sehingga Bapak lihat yang masuk ke DPR betul-betul bukan wakil rakyat. Dan saya senang kemarin bahwa rakyat sudah mencoba mengkritisi politisi-politisi. Saya ingin menyatakan kepada seluruh politisi, kalianlah yang merusak bangsa Indonesia, wahai para politisi. Kalian mengatasnamakan rakyat, tapi hanya kepentingan kalian. Kalian duduk DPR, DPRD, DPRD adalah karena Anda menyogok rakyat, bukan karena Anda memperjuangkan rakyat. Setelah itu Anda mengambil hak rakyat. Jadi terus saya harus berharap dengan politisi seperti ini, enggak lah. Nah, jadi itulah politis. Prinsip saya selalu menyatakan, sisakan ruang kepercayaan, ketidakpercayaan kepada para politisi. Ini saya selalu karena saya bekas politisi. Dulu tuh saya tuh di Golkar, ya namanya Setia Novanto, apalagi ini ya jauh lah saya. Ya siapa di sini yang terkenal Idrus Marham. Ya itu waktu saya masih di dalam ya, kalau saya mau makan jam 2 malam ya pakai motor cari nasi makan. Tapi saya keluar dari politik karena saya menganggap ini adalah jalan sesat. Saya 98 tahun dari DPR. 98, jadi demo-demo Fahri Hamzah itu saya berhadapan dia. Jadi tapi ya dia rusaknya terakhir malah. Jadi apa namanya, kalau dibaliknya husnul khotimah
Hah? Suul khotimah. Nah, ya janganlah kita jadi suul khotimah gitu. Nah, ini apalagi dia. Apalagi dia. Waduh, itu udah. Jadi, politisi ya gitu. Oke, di politik itu yang dia bisa. Di ekonomi jelas. Di ekonomi sangat jelas. Apa sih? Kenapa? Jadi saya minta kepada rakyat yang pendukung Jokowi, jangan pernah mengeluh kalau Anda tidak bisa membayar sekolah anak Anda. Kalau susah beli beras, kalau susah bayar listrik, karena itu adalah hasil karya Anda mendukung Jokowi dulu. Kenapa itu terjadi? Susah semua. Begitu. Joko Widodo ini sudah menyebabkan seluruh uang yang ada di rakyat tersedot ke atas. Itu intinya. Apa? Itu adalah utang yang dibikin Joko Widodo itu dari saudara saya kan utang itu terdiri dari 4 kelompok: utang negara sendiri, utang BUMN, utang terhadap kewajiban yang ditunda, dan utang kewajiban itu dan utang terhadap kewajiban yang belum dibayar. Nah, kelakuan Jokowi dan Sri Mulyani itu menunda semua itu. Berapa utang dibikin? Pak Jokowi menerima utang itu dari 6 presiden sebelumnya, yaitu 8.000 triliun dari 4 kelompok tersebut. Sekarang dia tinggalkan utang 24.000 triliun. 2014 pembayaran utang dan pokok utang itu hanya mendekati 400 triliun. Sekarang Pak Prabowo menerima harus membayar pokok utang ini 1.600, 1.800 triliun per tahun. Nah, itulah penyebabnya. Dan apa yang dilakukan? Utang itu bunganya dulu bunganya itu sekitar 2-3%, sekarang 7% per bulan. Per tahun. Dan siapa yang menikmati bunga utang tersebut? Ingat, utang kita itu terdiri sebagian besar adalah surat utang negara bentuk SPE. Itu orang-orang kaya yang membeli menikmati utang 7%. Sementara bapak-bapak rakyat di bawah kalau menyimpan uang dekorasi saja bunganya 1%. Kurang biadab apa kita? Orang kaya dijamin negara menikmati bunga 7%. Orang miskin, orang kita semua ini yang uangnya pas-pasan, kalau menabung hanya bunga 1-1,5%. Terus kita harus hormati pemimpin seperti itu. Enggak lah. Ya, kalau ada intel mau ini, ya pulanglah, tanya istrinya lah, apa yang dikatakan saya itu benar atau tidak. Nah, itu dari segi utang. Itulah kenapa susah sekali daya beli naik. Karena semua disedot ke atas. Coba yang disedot ke atas itu tadi bayar utang, kesedot ke atas 1.800 triliun diambil dari rakyat dan dipakai untuk membayar orang kaya yang bersyukur tanpa kaya. Judi online itu kira-kira 2.000 triliun. Itu kesedot 2.000 triliun. Itu saya tanya orang yang pernah memimpin pemerintahan di Singapura, saya bilang, kenapa Anda nggak memimpin judi online? Dia bilang, ini pelakunya orang-orang besar semua. Orang besar semua. Ya alhamdulillah kemarin Prabowo sudah memecat Budi Ari dan memang itu fakta judi online itu 2.000 triliun. Oke? Yang tersedot lagi narkoba itu 2.000 triliun. Itu sedot juga. Jadi bayangkan ya pare-pare tinggal ini kan segitiga emas di narkoba. Kesedot uang. Jadi bapak-bapak polisi, masyarakat tolonglah, jangan main-main di narkoba, itu menyiksa rakyat. Kita harus tahu.
karena bukan hanya korbannya, uang kesedot. Oke. Nah, yang ketiga yang disedot lagi itu adalah di korupsi. Korupsi itu sekitar 3.000 triliun. Korupsi itu ada keterlaluan. Jadi perkiraan saya itu ada sekitar 7.000 triliun uang berputar di luar jalur normal. Jadi disedot ke atas di luar jalur normal. Kalau uang berputar di luar jalur normal, artinya itu di bawah pantau, pemerintah tidak dapat pajak, perputaran tidak terjadi. Jadi saya perkirakan dari 7.000 triliun itu, kalau Pak Prabowo memperbaiki, maka itu berantas judi online, segera benar-benar sangat keras pada narkoba, sangat keras pada koruptor, itu akan, saya perkira Pak Prabowo bisa dapatkan 1.000 sampai 1.000 triliun pendapatan negara baru. Tapi kalau Bapak lanjutkan, tapi ingat bahwa pelaku-pelaku semua ini adalah orang yang biasanya dekat dengan kekuasaan dan dekat dengan politik. Di Pare-Pare saya menyatakan racun penyebab bangsa ini hancur adalah politisi. Clear. Para politisi bisa kita berdebat. Ya. Oke. Nah sekarang ideologi politik ekonomi Pak Jokowi ini, saya cerita sedikit. Dia akan memproklamirkan terus bahwa berhasil mengambil Freeport, ya, berhasil mengambil Blok Rokan. Itu kan kebohongan besar. Freeport itu bukan diambil, dibeli dengan harga yang sangat mahal. Itu Freeport, itu sahamnya Rio Tinto dibeli ke Freeport $1.500, 1.500 miliar dolar, 1,5 miliar dolar. Dibeli oleh Indonesia 3 miliar dolar. Baru dia pidato, kami berhasil mengambil Freeport. Itu orang apa kayak gini? Blok Rokan itu memang itu undang-undang minyak dan migas sudah menyatakan bahwa apapun kontraknya habis itu kembali ke negara. Dia umumkan bahwa negara berhasil mengambil. Padahal dia pasar Pertamina membeli sangat mahal. Ini memang orang ini, tapi orang Indonesia senang aja dibohongi. Nah, setelah itu berhasil, diserahkanlah seluruh tambang timah nikel di seluruh Indonesia kecil. Habis tambang. Nah, terus kita tentang, oh hebat. Dan seluruh anggota DPR juga tepuk tangan. Joget-joget menyaksikan perampokan ini. Nah, saya senang Pak Prabowo sudah melakukan satgas penertiban tambang yang sudah menyatakan, hai jenderal, mantan jenderal yang ada di balik ini, kita akan berhadap. Itu oke. Dan mantan jenderal, saya paham siapa jenderal, mantan jenderal di balik mereka semua. Nanti kalau 4 mata kita sebutkan apa. Dan memang harus masukin penjara. Harus masuk penjara. Coba bayangkan perusahaan Cina masuk di sini. Nikel di Sulawesi Tenggara paling 9-10 tahun lagi. Tapi dibebaskan pajak 30 tahun. Kita berarti tidak akan pernah bayar pajak. Nikelnya stabil. Itu apa? Dan itu kerjaan Sri Mulyani yang selalu diikuti. Oh, boleh diganti. Nah, jadi ini kan alhamdulillah saya paham betul semua permainan mereka. Tambang habis, hutan habis. Tambang itu kira-kira 4,3 juta hektar akan diambil alih oleh negara. Oke, good. Tapi saya nggak mau hanya diambil, masukkan penjara perampoknya. Betul. Sawit itu kira-kira yang melanggar hukum itu 5 juta hektar. Tapi saya bilang kalau rakyat jangan diambil lah, ya dengarlah.
Ya kira-kira akan diambil 3,3 juta hektar. Turun sama. Bapak ingin tahu Bapak, tapi banyak juga yang mengkritik bahwa pasti rusak. Serusak-rusaknya kalau negara ambil jauh lebih bagus daripada diambil oleh konglomerat yang membiayai. Oke. Nah, itu ekonomi. Nah, nanti saya bahas apakah Prabowo bisa menyelesaikan. Nah, bagaimana cara? Nah, pertahanan keamanan yang jelas, kalau ada polisi di dalam sini nggak apa-apa. Yang jelas, penegak hukum sudah dijadikan oleh alat kekuasaan oleh Joko Widodo untuk melanggengkan kekuasaannya dan melindungi dinastinya. Itu clear. Saya pikir setiap pemilu, pilkada, segala kita tahu semua kelakuan mereka. Bahwa memang jadi alat Joko Widodo untuk melanggengkan kekuasaan. Dan coba aja, dulu siapapun melaporkan, langsung ditangkap. Langsung kalau gengnya mereka yang melaporkan. Jadi betul-betul ada alat kekuasaan. Teman-teman saya, kita lomba-lomba aja berapa panggilan polisinya. Yang paling juara itu masih ini Rocky Gerung, itu paling banyak panggilan polisi. Dia bilang 72 gitu ya. Panggilan polisinya. Jadi ya bagi kita biasa saja. Bagi kita biasa saja. Teman-teman berdua nggak apa-apa. Kalau kita saya banyak juga panggilan polisinya, ya nggak apa-apa, nggak aja sebagai tempat untuk untuk meyakinkan mereka. Sosial budaya, pendidikan hancur lebur yang ya oleh Joko Widodo. Cobalah masa Menteri Pendidikan Nabil Makarim yang ada project akhirnya terbuka yang nah Menteri Agama hidup NKRI agama mati semua orang yang menarik teman-teman kita ini adalah ya semua Islam yang bukan golongannya adalah musuh, tapi semua non-Islam adalah teman. Jadi pemecah belah umat itu sebenarnya ya mereka itu. Karena umat memang dipecah. Nah, kita sosial kita sekarang dipecah belah. Membiayai negara lewat pasar, memaki-maki siapapun dan mereka. Ini menariknya yang Jokowi ini, bayangkan relawannya tuh sampai relawan Gibran udah ada, tidak enggak? Nanti relawan Jan Etes akan ada datang. Ini negara seperti apa? Dan menariknya relawannya itu bukan orang Jawa, orang Sulawesi. Yang paling keras itu orang Sulawesi. Jadi saya kalau ketemu ini memang hebat Joko Widodo ini. Maksudnya yang disuruh perang membela Joko Widodo lah orang Sulawesi. Nah, orang pare-pare. Jadi, itu sekarang Prabowo melakukan. Nah, saya masuk ke ingat, saya sering menyatakan ada surat perintah Solo 13 Oktober. Jadi kejadian ini perintah Solo 13 Oktober 11 dan 12 Oktober 2024 itu oligarki geng SOB Solo oligarki dan Pacok itu ketemu di IKN. Kesimpulan mereka bahwa apabila kabinet Joko Widodo tidak diwarnai oleh kabinet kabinetnya Prabowo tidak didominasi oleh kabinet oleh Joko Widodo, maka kami akan susah semua. Itu kesimpulan. Diutuslah menteri yang sangat berpengaruh saat itu ke Solo tanggal 13 Maret dan disampaikan ada pesan ini, maka dipanggillah Prabowo ke Solo tanggal 13 Oktober.
Dan ingat saat itu, susunan kabinet langsung berubah total dari isu-isu sebelumnya. Isu sebelumnya kan bahwa PDIP sudah masuk, orang-orang oke menurut saya. Bukan terlalu sempurna, tapi oke lah. Tahu-tahu air bah datang tanggal 19 Oktober, 14 Oktober mulai pemanggilan. Ternyata memang 17 menteri yang utama adalah geng Solo. Itulah surat perintah 13 Oktober. Pertanyaannya tadi Bapak, apakah Prabowo penakut atau lemah atau Jokowi? Kalau kita tanya orang-orang dekatnya menyatakan ini strategi orang-orang dekat dia. Nah, tapi saya selalu pasti Bapak ikuti pernyataan saya tetap aja strategi, tapi strategi memberikan kursi pada musuh adalah. Nah, sekarang dengan suara kita semua yang tampaklah mengingatkan Prabowo, Pak Prabowo, kerusakan Joko Widodo hanya bisa diperbaiki apabila Bapak bisa membebaskan diri dari Joko Widodo. Itu yang disampaikan setiap saat. Tuntutan rakyat itu tidak terhadap Prabowo, tapi terhadap bahwa Anda berpisah dengan Joko Widodo dan Anda menjadi presiden yang mandiri. Kenapa saya menyatakan saya percaya Prabowo mandiri? Saya sekarang menyatakan saya hafal betul tulisannya, bukunya tentang paradoks Indonesia. Saya paham betul bagaimana nasionalisme, integritas, dan patriotisme Prabowo. Malah saya menyatakan orang ini ultra nasionalis. Kalau ultra nasionalis itu yang paling tinggi mungkin siapa Presiden Korea Utara itu internasionalisnya 100 mungkin. Putin mungkin 95, sekarang Donald Trump itu 90. Saya pikir Pak Prabowo tidak kurang 85, ultra nasionalis. Nah, problemnya adalah Pak Prabowo punya kepribadian sangat pemaaf ke siapapun. Coba jenderal-jenderal yang mengadili waktu 98 Mahkamah Militer, Mahkamah kan situ Wiranto, SBY, Agung Gumelar, semua dia kasih jabatan. Partai Solidaritas Indonesia yang memaki-maki Prabowo dapat jabatan semua. Ya. Jadi ini problemnya, sementara orang-orang yang pendukung 24 karat dikonotasikan sebagai musuh Prabowo. Saya pikir orang ini pendukung Prabowo semua kok. Cuma dia tidak mau bermain munafik, pendukung Prabowo pindah lagi pendukung Gibran. Masa dulu bapaknya yang kita dukung, anaknya kita dukung, bapaknya yang kita tidak dukung, anaknya kita dukung. Itu kan yang problemnya. Nah, sekarang ini melangkah. Hari-hari telah berkembang karena Pak Syafri Samsudin diberikan posisi yang sangat strategis. Posisi Syafri Samsudin adalah Ketua Dewan Pertahanan Nasional, ketuanya Presiden Prabowo yang ditugaskan mengambil alih kelapa sawit. Dan ini musuhnya adalah semua konglomerat, oligarki, dan orang-orang di sekitar Prabowo. Nah, sehingga muncul diisukan seakan-akan. Nah, sekarang memegang juga Menko Polkam Atintri. Nah, mulai dari pagi muncul serangan ke Syafri Samsudin. Dibikinlah isu bahwa Syafri Samsudin akan ingin melakukan darurat. Nah, saya puluhan tahun dengan Jenderal TNI Syafri Samsudin.
dan masih berkomunikasi. Saya seyakin-yakinnya 1000% bahwa tidak akan pernah seorang Syafri Samsudin melakukan. Tidak akan. Saya mau ini isu yang dibikin. Nah, kenapa isu yang dibikin ini? Karena Syafri Samsudin ini kan bersamaan dengan pernyataan Presiden bahwa akan melakukan komite reformasi kepolisian. Ya. Dan mohon maaf aja, ini yang mereka, karena para politisi juga, ya saya lihat ada Solo oligarki pacok, ini kan yang dihadapi oleh Prabowo. Nah, kalau Prabowo setengah-setengah, ya kita tahu lah, Menko Polhukam sebelumnya dipecat itu siapa sih? Kita tahu lah, Menteri Koperasi yang dipecat siapa sih? Langsung. Nah, ini saya katakan, Pak Prabowo masih punya waktu melakukan pemeriksaan betul sampai 20 Oktober. Nah, pertanyaannya, kalau Pak Prabowo sudah melakukan itu, apakah mampu memperbaiki? Jadi prasyarat bahwa Pak Prabowo bisa memperbaiki kerusakan Joko Widodo adalah melepaskan diri menjadi presiden yang mandiri, terbebas dari GSOP. Tadi pagi saya bicara, benar itu pernyataan, ada pernyataan setelah Budi Ari ini koordinasi Prabowo, pemecatan Budi Ari tidak koordinasi dengan Jokowi. Kan kurang ajar pernyataan. Itu kurang ajar. Kalau saya Prabowo, aku udah marah. Kau hinakan aku ini mandataris. Aku ini Presiden Republik Indonesia. Aku pemenang mandat rakyat. Kok apa urusannya aku harus koordinasi dengan ingat pernyataan yang Jokowi menyatakan kami ini aja sama menginginkan Anda. Kenapa kemudian dipecat? Kan ini makin terbuka bahwa memang Pak Prabowo itu ingin dijadikan boneka oleh Joko Widodo dan ini clear sekali. Nah, ada orang yang mengatakan kira-kira berapa tahun memperbaiki kerusakan yang dibuat oleh Jokowi. Misalkan agak panjang menurut saya, minimal 1 generasi. Coba aja, anak-anak muda sekarang kemana mereka? Bandingkan dengan umumnya Pak Latnya masih muda, Bapak masih muda. Kalau negara kayak gini goyang, maka anak-anak muda muncul. Hilang semua, itulah keberhasilan Joko Widodo merusak. Intelektual kemana sekarang? Saya katakan Pak sekarang, cendekiawan itu cendekiawan lebih banyak cendekiawan Kanebo. Kanebo itu alat pembersih kaca. Yang cendekiawan ini kalau suruh membela Jokowi keluar semua jadi Kanebo. Ya, kampus kemana? Nah, itulah keberhasilan Jokowi. Apa yang dilakukan? Dia ubah bahwa rektor dipilih presiden langsung. Yang kedua, mahasiswa mohon maaf aja, saya sering menyatakan mahasiswa kelas Avanza karena sokongan mereka kepada pemimpin-pemimpin mahasiswa oleh penguasa Joko Widodo itu adalah Avanza. Kali terus rakyat harus membayar pajak kepada mereka untuk menjogok rakyat. Bansos itu sogokan rakyat. Coba sekarang wakil presiden di mana-mana masih kayak bapaknya bagi-bagi kaos, bagi-bagi beras. Kurang aja. Itu kan uang rakyat tuh bagi-bagi. Yang lucu tidak ada namanya bantuan wakil presiden. Yang konotasi yang ada bantuan presiden. Ini bantuan wakil presiden. Ini benar-benar kita benar-benar. Jadi kalau ada yang resolusi atau kemanapun ada bantuan wakil presiden, lemparkan kembali. Kau nggak punya hak ini. Ya, karena yang ada juga di akunnya anggaran itu bantuan presiden, bukan bantuan presiden. Nah,
Jadi memang udah harus menurut saya ya kemarin juga menarik juga apa namanya yang demo dia apa negara apa Nepal. Nah, pidato anak SMA itu untuk melihat kepada pejabat publik, berhenti gaya hedoniskan rakyat semua melihat kalian. Jadi orang melihat kalian banyak, kenapa? Ya bagus lah. Kita lagi susah dia joget-joget. Yang besoknya joget lagi di sana. Ini apa? Pejabat kita susah, mereka joget. Nah, saya perkirakan kalau fiskal ini tidak ada jalan lain menurut saya. Presiden Jokowi Prabowo harus mengurangi beban pembayaran. Ya, pembayaran utang kalau bisa turun menjadi 500 triliun saja, ada 1.000 triliun ruang fiskal yang cukup memadai. Nah, sekarang yang saya katakan, bagaimana rakyat percaya Bapak Presiden menyatakan efisiensi, tapi yang Bapak lakukan adalah pemotongan anggaran kepada daerah, bukan efisiensi. Itu kan hanya pengalihan anggaran. Tapi yang di atas masih berfoya-foya. Coba bayangkan, lagi susah kayak begini, anggaran pembelian mobil untuk eselon 1 dinaikkan, hotel dinaikkan ke bintang 5 oleh pejabat. Gimana kita mau percaya kalian? Kalian hidup bermewah-mewah, rakyat itu susah. Nah, saya hanya menyarankan untuk menunjukkan bahwa kita semua mulai melawan Indonesia pejabat. Saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia, kalau ada mobil Mio lewat dan isinya bukan pejabat nomor 1 daerah itu, maka jangan ada ini. Dulu Orde Baru mobil Mio hanya 1 yang boleh di satu daerah, hanya pejabat tertinggi yang ada daerah itu. Jadi kalau di Parepare hanya wali kota. Kalau gubernur datang ke Parepare, maka wali kota nggak boleh pakai, hanya gubernur. Kalau presiden datang ke Parepare, maka gubernur nggak boleh pakai, apalagi wali kota. Nah, sekarang anggota DPRD pun pakai mobil Mio. Gila ini kan. Dan mohon maaf, aparat juga menyewakan Mio. Coba bayangkan, uang kita dipakai untuk beli motor Mio, kita harus minggir, kan kurang ajar. Jadi bentuk perlawanan kita paling rendah adalah jangan minggir kalau ada mobil Mio. Kecuali ambulans, pemadam kebakaran, dan apa namanya pejabat tertinggi daerah. Kalau nggak lawan itu untuk menghentikan gaya Indonesia para pejabat. Ya, kepada mungkin juga saya minta janganlah terlalu memberikan penghormatan kepada para politisi. Kalau datang ke nikahan langsung selamat datang, saya ibu, selamat datang ini, terima kasih telah datang. Siapa dia? Habis itu minta foto bersama kesediaan, besok-besok dia ngerawat kita semua. Jadilah, mari kita berusaha elegan, hidup elegan. Alhamdulillah semua posisi saya pernah tempati, jadi saya paham, saya cerita padanya. Dan kebahagiaan itu adalah kalau kita bisa duduk bersama merasa setingkat kita. Jadi kesimpulan saya bahwa Indonesia gelap betul, karena penyebabnya adalah kebijakan Joko Widodo selama 10 tahun. Dan kita berharap Presiden Prabowo membuat terang. Yang kedua, kerusakan Joko yang bikin Joko Widodo memang menyangkut semua aspek ideologi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Itu memang dirusak oleh Joko Widodo. Pak Prabowo, apakah mampu berani? Syaratnya adalah Pak Prabowo harus membuang semua orang-orang yang membuat kerusakan selama 10 tahun. Yaitu Joko, buang semua. Kalau perlu masukkan penjara kalau dia sampai. Itu prasyarat. Nah, setelah itu angkat orang-orang yang memang betul-betul hanya memikirkan bangsa dan negara,